terfoto dan situ foto mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bung Agun dalam acara Let's Talk Sukses Dakwah Tambora. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membicarakan isu politik global ya dalam waktu beberapa hari kebelakang. Trump atau Amerika mengeluarkan statement tentang World Office, sebuah diplomasi perdamaian yang katanya akan menyelesaikan permasalahan di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut tentang World Office ini bersama Ustadz Marwan Rakuti. Beliau adalah Kadim Sadrul Mustanir atau dari Abah GA ya, Abah GA. Abah GA. Apa Abah GA? Abahnya gen apa? Iya, abahnya gen apa? Ya, kita ternyata udah abah-abah dari gen apa? Ya, apa kabar Hasan? Kita nih bicara tentang politik global, misalnya World Office, ya. Sesuai dengan tema kita, World Office dan ilusi perdamaian di tanah Palestina. Nah, bisa nggak Ustadz spill sedikit tentang apa sebenarnya itu World Office itu dan mengapa Trump melalui Amerika begitu aktif mengusung World Office ini untuk Palestina? Bisa segera sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang World Office atau BOP ini adalah sebuah program baru yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat. Tapi bukan sekedar program baru, ya. Tapi kita bisa lihat lebih jauh bahwa di sini tampak ada usaha dari Amerika, Donald Trump yang mewakili Amerika ingin menjadikan Amerika kembali menjadi poros politik yang menentukan kebijakan-kebijakan penting di wilayah bukan hanya Amerika sendiri tapi juga termasuklah dalam isu Palestina. Nah, itu yang kalau bisa kita lihat. Nah, karena kalau kita perhatikan bandul politik dunia internasional itu kan sekarang bergeser. Ketika kita lihat di dunia bagaimana dewan PBB yang juga di sana ada Rusia dan Cina, saat ini hubungannya sangat tidak baik sebenarnya dengan Amerika. Nah, jadi Amerika berpikir mungkin adanya kepentingan kita tahulah di Timur Tengah yang cukup banyak akan terganjal dan terganggu jika Amerika masih menggunakan PBB sebagai alat untuk melegitimasi aktivitas politiknya. Maka sepertinya Amerika perlu ada badan lain ya, di luar PBB sendiri kan. Maka dia mengajak terlibat 60 negara, tapi yang hadir baru 26 kalau tidak salah. Ya, kita lihat itu Termasuk Indonesia ya? Iya, masih Indonesia itu.
bisa diceritakan sedikit Ustaz, tentang apakah memang real gitu terkait dengan perdamaian ini? Memang Amerika itu memang ingin menciptakan perdamaian itu. Tapi kalau kita lihat kan, yang saya pahami BOP ini kan tidak melibatkan Palestina kan sebagai negara yang berkonflik dengan Israel, dan justru Palestina tetap mendapatkan penderitaan hingga akhir ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan, memang Amerika itu sering menggunakan bahasa-bahasa tentang perdamaian, demokratisasi, ya, gitu kan, kemudian menyelamatkan rakyat, gitu. Dan itu adalah bahasa halus untuk menyembunyikan kepentingan lain dari Amerika. Apa itu? Intervensi politik. Nah, itu dia. Jadi, apakah benar bahasa perdamaian yang diinginkan dari BOP itu benar-benar jadi tujuan? Kalau kita melihat track recordnya dari Amerika, sulit kita percaya dengan hal itu. Ini, ya, apa yang terjadi dahulu di Irak, terjadi dahulu di Afghanistan, Vietnam dan sebelumnya itu, tampak bagaimana Amerika selalu menjual isu demokratisasi, perdamaian, membebaskan masyarakat dari tirani rezim. Tapi fakta yang terjadi justru Amerika menimbulkan kekacauan baru. Nah, dan ini menjadikan kita melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Amerika melalui BOP tadi dengan kemasan menarik bernama perdamaian, ya tadi benar bahwa ini seperti ya ilusi semu aja. Itu dia. Amerika tidak pernah benar-benar menginginkan perdamaian, atau kalaupun kita berusaha menerjemahkan dia ingin perdamaian, ya sebenarnya perdamaian yang dimaksud itu adalah keuntungan atau kedamaian bagi negaranya, gitu, untuk menjalankan kepentingan-kepentingan politiknya di wilayah tertentu. Jadi perdamaian yang dimaksud itu bukan perdamaian yang kita artikan sebagai berhentinya perang, kemudian juga Israel keluar dari tanah Palestina, kemudian wilayah itu dikembalikan kepada masyarakat Palestina. Enggak. Perdamaian yang dimaksud itu adalah perdamaian dalam kacamata tadi, bahwa kepentingan Amerika di wilayah itu tetap terjaga dan tidak terganggu oleh pihak-pihak yang dianggap oleh Amerika sebagai lawan politik kepentingannya. Nah, gitu dia. Ya. Berarti Amerika itu membentuk badan ini, ya kan, BOP ini, Board Office ini bukan dirancang untuk perdamaian, bukan. Tapi justru membuat ingin menormalisasi terkait dengan yang sebenarnya penjajahan tetap dilanjutkan. Iya. Atau bisa kita katakan seperti apa? Manajemen konflik saja. Gitu dia. Konflik, ya. Jadi tetap. Saya teringat judul lagu nih, manajemen konflik. Jadi dia tetap mendapat keuntungan dari peristiwa itu. Jadi kalaupun akan terjadi gesekan, ketidakpuasan itu tidak sampai menjadikan kepentingan Amerika di wilayah itu terganggu. Itu yang dimaksud dengan damai. Karena tadi memang benar Amerika nggak akan benar-benar ingin mengusir Israel dari wilayah Gaza atau Palestina secara umum. Padahal kita ketahui dari sisi catatan sejarah, ya, Amerika juga berperan penting, ya, membidani kelahiran negara ilegal Israel itu. Itu dia. Nah, jadi pastinya ketika dia melakukan itu pada waktu yang lampau, mereka punya kepentingan di sana. Maka bagaimana mungkin dia kemudian membunuh dirinya sendiri dengan kemudian menghancurkan kepentingan yang belum didapatkannya. Nah, itu seperti itu. Baik. Kalau Indonesia sendiri gimana? Kan Indonesia ini kan negara Muslim terbesar ya, besar kan, mayoritas juga Muslim kan. Kalau saya ada baca gitu ya, di sebuah tulisan itu, Indonesia ini kan melibatkan diri kan. Bahkan ada kompensasi ya, yang harus dibayarkan oleh Indonesia. Dan jumlahnya tuh banyak tuh. Kalau saya nggak salah, 17 triliun. Kalau dibelikan rendang banyak tuh kan. Makan rendang semua. 17 triliun
kalau digunakan untuk penanggulangan bencana di Aceh Tamiang, kemudian juga di Sumatera Barat yang belum selesai atau di Tapanuli Selatan, wah itu udah lebih daripada cukup ya kan. Nah, tapi ya begitulah cara berpikir yang kita tidak bisa mengerti rezim sekuler tadi ini kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat Indonesia itu mengapa penting bagi perjanjian ini? Pertama, kalau kita lihat Indonesia ini adalah negeri dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, gitu kan? Ya beda tipis secara kuantitatif jumlah dengan Pakistan, katakanlah. Tapi tetap Indonesia masih nomor 1. Nah, maka perlu adanya Indonesia dalam perjanjian itu untuk melegitimasi, jadi bahwa perjanjian ini dengan konsekuensinya ke depan itu seolah didukung oleh kaum muslimin. Nah, apalagi Indonesia kita lihat masyarakat Indonesia lebih tepatnya punya keterikatan perasaan yang dekat dengan penjajah yang terjadi di Palestina ya. Bagaimana kita lihat dukungan masyarakat muslim di Indonesia itu cukup kuat untuk membela masyarakat Palestina dan seterusnya. Nah, maka dengan bergabungnya Indonesia ke dalam perjanjian BOP ini yang dikomandoi oleh Donald Trump atau Amerika ini menjadi penting bagi mereka sebagai legitimasi bahwa seolah ini diterima, ya, konsekuensi dan keputusan yang ada di dalam BOP itu diterima oleh masyarakat Muslim. Nah, begitu juga dengan bergabungnya beberapa negara Muslim lain di sana, adanya Uni Emirat Arab, Qatar dan seterusnya. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya sehingga apa? Bahwa satu, ya kita lihat perjanjian ini akan tetap melegalisasi penjajahan karena tidak mengusir Israel yang sebagai biang kerok penjajahan. Ya. Yang kedua, bahwa aktivitas ini akan menjadi legitimasi seolah apa yang ada di BOP itu benar, padahal nggak sama sekali benarnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, akan terjadi ya berpotensi ini konflik nanti horizontal antara pemerintahan Indonesia misalkan dengan masyarakat muslimnya sendiri yang mayoritas ini. Dan ini kayaknya sudah mulai nampak. Gitu dia. Makanya kita bisa lihat mengapa pemerintah perlu mengajak simpul-simpul umat Islam itu bertemu dan berkumpul untuk sama dalam persepsi pemerintah ketika bergabung kepada BOP. Nah, ini yang kita waspadai, gitu dia. Jadi jangan sampai nanti sesama kita kaum muslimin yang akhirnya dibentur-benturkan, ya. Sementara kepentingannya Amerika tetap berjalan. Nah, ini kan merugikan sekali. Nah, makanya alasan-alasan Indonesia bergabung di situ sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata yang luas, ya, berdasarkan persepsi Islam karena kita adalah seorang Muslim, itu adalah alasan-alasan yang tidak tepat, ya. Contohnya, ya ingin bergabung dalam komite itu atau perjanjian itu untuk mendukung kemerdekaan masyarakat Palestina atau Gaza. Itu kan tidak terbukti, kan kita kan. Ini kayak ibarat lu berteman sama temen lu dan tiba-tiba lu gabung sama geng yang suka membuli kawan lu, gitu kan. Itu kan lucu, gitu kan. Dengan alasan apa? Gue gabung sama mereka itu. Aku gabung sama orang itu supaya aku bisa melindungi temanku dari bullying. Itu kan nggak masuk akal, gitu. Ya kalau sudah gabung ke sana, bagaimana dia melindungi, gitu kan? Nah, bagaimana dia akan merubah itu? Karena posisi Indonesia itu bukan sebuah yang bisa memegang kendali untuk mengarahkan perjanjian ini agar sesuai dengan kepentingan politik Indonesia, katakanlah seperti itu, atau apalagi seperti Islam. Itu sangat jauh sekali, gitu dia. Ya, makanya beberapa pihak juga ada mengatakan Indonesia dengan gambaran politik politik luar negeri yang bebas aktif itu, pilihan ini malah nggak sesuai, gitu dia. Nah, itu kan debatable itu dia. Iya. Tadi ya Ustadz bilang kan Israel itu biang kerok nih, biang kerok. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kan solusi-solusi yang ditawarkan beberapa negara kan melalui kepala negaranya itu kan sering menuntut
agar Palestina itu mengalah nih kan, mengalah dengan apa ya, membuat solusi two state solution, dua negara. Sementara tadi kan saya bilang biang keroknya itu Israel kan gitu kan. Nah ini apa ya? Apa yang membuat negeri-negeri Muslim melalui kepala negaranya seperti itu? Jadi menuntut Palestina mengalah, sementara jarang meminta Israel itu bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah dilakukannya di Palestina. Iya, ya, jadi memang ini apa ya, paradoks yang kita lihat itu nyata di depan mata, bahwa negeri-negeri Muslim dan penguasa-penguasanya itu ya menginginkan ketenangan, perdamaian dalam kemasan opininya, tetapi justru memaksa masyarakat Palestina atau Gaza gitu kan untuk mengalah terhadap Israel, kan seperti itu gambarannya itu ya. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Kalau jawaban tegasnya karena negeri-negeri Muslim itu memang penguasa-penguasanya juga berada di bawah komando negara yang selama ini menjadi inangnya Israel itu, yaitu Amerika. Jadi di bawah kendali dari negara adidaya Amerika, sehingga setiap kebijakan dari negeri-negeri Muslim dan penguasanya itu tidak akan keluar dari garis edar kepentingan politik dari negara adidaya. Diarahkan, didikte untuk mengikuti langkah-langkah itu. Nah ini yang bisa kita baca, gitu dia. Jadi di sana ada mungkin Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan penguasa-penguasa negeri Muslim ini kita lihat bagaimana sepak terjangnya selama ini. Anti penerapan syariat Islam, memusuhi gerakan-gerakan Islam dan dakwah, ya, dan sangat mendukung terhadap kepentingan-kepentingan Barat dan juga kebijakan Barat. Ya. Pakistan, Indonesia sama-sama punya kantor ya yang dubes yang cukup besar ya, yang kemudian memuat beberapa staf dan juga ahli dari Amerika yang punya kepentingan di wilayah itu. Nah ini sangat aneh kalau kita lihat ya, kok yang lain aja kantor dubes yang nggak sebesar itu, ini bisa besar begitu. Nah kemudian keterlibatan dari beberapa negara-negara ini terhadap beberapa kepentingan Amerika di daerah-daerah kawasannya. Nah ini yang kita lihat begitu. Nah dan tadi ya, bahwa kok tidak bisa melihat masalah ini dengan jelas dan sederhana sih. Gitu. Jadi kan permasalahan Palestina ini permasalahan penjajahan. Gitu. Jadi akar masalahnya adanya negara penjajah. Yeah. Negara penjajahnya itu adalah Israel. Maka inilah biang kerok dan masalahnya. Kalau ingin Palestina tenang, ya berarti negara penjajah ini harus keluar. Kan seperti itu. Bukan justru malah dijamin keamanannya agar menjamin keamanan Palestina. Nah ini kan tidak masuk akal. Atau karena dianggap Israel itu bukan negara penjajah. Nah itu dia, kalau tidak menganggap Israel sebagai negara penjajah, ini juga menjadi aneh gitu kan, referensinya mana? Ya kan? Ya dari kacamata sejarah kalau kita lihat ya faktual bahwa Israel itu awal masuk ke wilayah itu diinisiasi oleh Inggris. Gitu kan, kemudian dilatih militer, kemudian tahun 1948 mereka melakukan aktivitas fisik ya, pencaplokan wilayah secara paksa. Kemudian PBB justru menginginkan berdirinya negara Israel dan itu dibidani oleh Amerika juga. Nah, maka solusi dua negara atau two state solution yang juga ini bagian turunan sampai kepada BOP ini menjadikan apa? Bagaimana mungkin negara yang dijajah harus berdiri bersampingan, berdampingan dengan negara yang menjajah. Ini kan nggak masuk akal. Ya, kita harus menjaga kepentingan negara penjajah Belanda supaya kepentingan Indonesia lebih baik. Nah, itu gitu. Cara berpikir yang aneh kan. Nah, kemudian kita juga perlu melihat lebih jauh ya, bahwa tampak di sini bagaimana penguasa negeri Muslim itu seolah tidak punya kekuatan politik ya untuk menolak atau melawan arahan dan dikte dari negara-negara adidaya seperti Amerika ini gitu. Sehingga ketika diperintahkan ini ya mengikuti. Nah itu menunjukkan kelemahan dan itu menunjukkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam itu berada di bawah garis edar Amerika. Maka wajarlah setiap keputusannya pasti akan mendukung kepada Amerika. Nah,
Jadi apa tuh Ustaz, penyebabnya? Negeri-negeri Muslim itu kok manut-manut aja gitu sama Amerika, disuruh gini ya gini. Itu apa tuh? Ya boleh jadi itu bahwa penguasa-penguasanya itu adalah penguasa-penguasa yang memang selama ini dibentuk, didesain untuk menjadi bagian dari kepentingannya Amerika. Atau ya penguasanya menjadi penguasa yang tunduk kepada Amerika. Ya anteknya Amerika. Nah itu tapi ini penguasa-penguasa, contohnya Indonesia kan dipilih juga oleh rakyat. Kalau kita lihat perubahan politik yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak selalu itu murni karena keinginan rakyat. Oh iya. Ya kan itu realita terjadi. Gitu kan. Dalam mekanisme demokrasi itu kan bukan berarti semua setuju dengan itu, gitu kan. Hal yang kita ketahui lah bahwa ada selalu rekayasa dan pernak-pernik yang terjadi, ya kan. Nah, kadang-kadang Amerika itu bagi Amerika itu begini, sederhana ya, bahwa pemimpin itu ya menjadi sesuatu yang baik menurut Amerika itu karena dua hal saja. Satu, dia punya citra yang positif di tengah-tengah mayoritas masyarakat. Yang kedua, dia menjaga kepentingan Amerika. Cukup. Mau dia dari background apapun, kalau dua hal ini mungkin terpenuhi, maka bagi Amerika itu cukup. Ya, itu dia. Mau dia dari kalangan Islamis ataupun dia dari kalangan katakan sosialis misalkan, gitu kan. Tetapi ketika dia menjaga kepentingan Amerika, ya udah nggak masalah. Itu dia, selesai. Ya. Freeport tetap tidak ditutup, ya. Kemudian juga perjanjian-perjanjian politik tadi misalkan itu tetap berada di garis edarnya Amerika, itu bagi Amerika nggak masalah. Bahkan jika pemimpin itu punya permasalahan-permasalahan yang pelik seperti pelanggaran HAM dan yang lainnya, itu nggak ada masalah juga, selama tadi kepentingan Amerika terjaga. Nah ini kan terjadi di berbagai negara. Nah, itu ya. Dahulu di Pakistan atau kemudian di Irak, ya, kemudian juga di beberapa negara-negara Amerika Latin, ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Maka mungkin yang bisa kita lihat begitu. Ya, mengapa negeri Muslim tadi itu kemudian berada memberikan dukungan kepada mereka. Nah, di luar itu juga kita perlu melihat bahwa negeri-negeri Muslim ini tampak tidak punya satu ideologi yang mereka yakini yang menjadi pegangannya, sehingga mereka berani dan punya sikap untuk berseberangan dengan Amerika. Ya. Kalau misalkan dia ideologinya adalah sama-sama kapitalisme sekuler, ya pasti sefrekuensi kan. Nah, kalau dia punya ideologinya sosialisme komunis, pasti bertentangan. Nah, dan tentunya kalau negeri Muslim kan harusnya bukan berideologi sosialis komunis, harusnya ideologinya itu adalah ideologi Islam. Dan jelas ideologi Islam pasti akan bertentangan dengan kapitalisme sekuler dan menjadikan mereka tidak akan mau tunduk kepada Amerika. Tapi kalau kita lihat sekarang ini justru sejalan, ya boleh jadi tadi satu frekuensi. Itu dia. Makanya kebijakan-kebijakan yang diambil ya dalam hal ini, kalau kita lihat dalam kacamata ideologi Islam, syariat Islam, jelas sangat bertentangan. Ya, itu dia. Ya, balik ke Amerika tadi lagi nih. Jadi bisa dikatakan gini nih. Kemarin kan kita melakukan pesta demokrasi katanya kan pemilihan ini. Apa bisa dikatakan paslon-paslon yang tidak menang itu kurang sowan dengan Amerika? Bisa dibilang gitu. Kan ada nih salah satu paslon nih yang kayaknya apa nih kan, tapi akhirnya kan ada juga. Jadi gini, sebenarnya bukan masalah paslonnya nih, masalah sistemnya gitu ya, bahwa demokrasi itu sendiri adalah ekspor yang paling berbahaya dari Amerika ke berbagai negara, ya, yang menjadikan negara-negara yang mengadopsi demokrasi itu pasti akan menjadi bagian dari negara-negara yang satelit kepada Amerika. Nah itu problemnya. Maka siapapun yang akan menjadi pemimpin di negara yang menerapkan demokrasi itu, suka tidak suka, setuju tidak setuju, mau tidak mau, ya harus menjadi bagian dari pelaksana kepentingan dari Amerika. Oke. Mau siapapun ya? Ya siapapun itu. Baik,
Ustaz, ini mohon maaf Ustaz, ini kita kan live streaming nih ya. Kita juga ingin melibatkan para pemirsa yang lagi melihat live streaming kita. Jadi kita mengajak mereka untuk berdiskusi kan. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, bila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita ini bisa ditulis di kolom chat. Nah, kita akan sapa-sapa dulu. Gimana? Ada yang ini? Belum ada. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan ya, Ustaz ya. Nah, terkait dengan ini ya, perdamaian. Apakah ini ya, dalam Islam tuh terkait dengan perdamaian itu konsepnya itu seperti apa gitu kan? Kalau kita lihat sekarang kan apa mungkin terciptanya perdamaian yang terkait dengan konflik Palestina dan Israel kan? Sementara ya kita bisa lihatlah keadilan bahkan kedaulatan itu tidak di tangan umat. Apa bisa? Ya, pertama begini ya, bahwa kalau kita melihat dalam kacamata ideologi Islam, ya, perdamaian itu tentunya tidak diperoleh dengan sendirinya, ada usaha bahasa gitu dia. Nah, kemudian filosofisnya begini, yang mau damai harus siap perang. Yang mau damai harus siap perang. Kan begitu kan? Tidak ada negara damai tiba-tiba tanpa ada katakanlah konflik seperti itu. Itu seperti sudah hukum yang bisa dilihat di berbagai tempat. Nah, maka di dalam Islam pun kalau kita mengkaji dalam bab-bab fikih tentang hubungan luar negeri atau kemudian mengenai bab tentang jihad, jelas ya, melihat bahwa Israel dan Amerika ini sebagai ya darul kufur muhariban fi'lan, yaitu artinya negara kufur yang memerangi kaum muslimin secara nyata. Maka hubungan yang dibangun dengan negara-negara seperti ini bukan hubungan perdamaian. Dalam fikih itu jelas adalah perang. Ya, dalam jihad wa qital itu, dalam sebuah kitab berjudul Jihad wa Qital dijelaskan begitu, bahwa interaksi dengan negara-negara muhariban fi'lan ini tidak bisa dalam bentuk perdamaian, apalagi perdamaian jangka panjang, nggak bisa, karena nyata mereka memerangi kaum muslimin. Ya, Amerika kita lihat bagaimana track recordnya di Irak, Afghanistan, kemudian yang dulu terjadi di Iran, ya, kemudian juga beberapa negeri-negeri muslim lain. Sangat nyata bahwa Amerika itu berada di belakang semua kejadian-kejadian yang merugikan kaum muslimin, ya. Mulai mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontaknya, kemudian mendukung para rezim tirannya untuk membunuh dan membantai rakyatnya sendiri yang muslim. Nah, ini adalah kejahatan yang nyata di Amerika. Belum lagi kebijakan-kebijakan politik Amerika, kebijakan ekonominya yang jelas-jelas menjajah. Nah, maka hubungan perdamaian dengan negara seperti ini tidak bisa dibangun. Itu begitu. Apalagi dengan Israel. Nah, seperti itu Islam memandangnya, gitu dia. Makanya di dalam Islam itu salah satu bentuk politik luar negerinya adalah jihad, ya, untuk menaklukkan, membebaskan wilayah itu dari tirani yang zolim ini. Ya, kalau para tirani zolim ini dibangun hubungan perdamaian, nggak akan terjadi keadilan dan seterusnya. Bayangkan jika daulah Islam dahulu berhubungan baik dengan Imperium Romawi dan Persia yang jelas-jelas zolim. Nah, itu nggak akan mungkin terjadi adanya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya aktivitas bersama dengan mereka itu adalah aktivitas perang. Nah, kembali ke BOP tadi, kalau kita lihat BOP ini justru tadi juga menghalangi kaum muslimin untuk menunaikan salah satu perintah Allah, yaitu tadi jihad. Nah, ini yang juga kita harus waspadai, ya, gitu. Sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap mengeliminir berkaitan dengan perkara-perkara penting dalam syariat Islam. Nah, itu dia. Nah, bahkan di dalam nukilan sebuah kitab, ya, Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa pedagang yang biasa berdagang lintas wilayah dan negara
ya ketika berhadapan dengan negara muhariban fi'lan ini, maka tidak boleh gitu, tidak boleh dilakukan hubungan dagang. Padahal hubungan dagang tidak ada kaitannya dengan misalkan aktivitas militer seperti itu. Itulah ketegasan dari Islam. Ya, bagaimana berinteraksi dengan negara-negara kafir muhariban fi'lan. Ini digarisbawahi ya. Jadi negara kafir itu nanti ada macam-macam juga secara Tapi untuk konteks negara muhariban fi'lan seperti Amerika dan Israel ini tidak ada pilihan lain ya kecuali perang. Seperti itu dia. Kalau mereka ingin berdamai, ya. Nah, perdamaian yang seperti apa yang mereka inginkan itu juga harus dirinci kan gitu kan. Dan sulit kita melihat bahwa negara ini akan mau damai. Apalagi mereka sudah punya keterikatan ideologis kan. Pasti mereka juga ingin menjaga kekuasaannya. Nah, itu dia. Itu yang diperhatikan. Kalau ada yang bilang, wah, berarti Islam juga hobi perang nih, gitu kan. Nah, perlu ada tuh memang. Ada kan gitu kan. Nah, ini perlu dipahami juga gitu. Jadi bahwa dalam Islam itu perang itu bukan untuk memperbudak dan membinasakan. Itu dia. Kalau kita lihat dalam peradaban modern, kapitalisme sekuler atau kemudian sosialisme komunis, perang itu untuk menghancurkan dan memperbudak. Itu dia. Menjadikan wilayah negara yang kemudian diperangi itu ya di bawah kontrol dan kemudian diperbudak dan tidak pernah bisa naik level untuk menjadi setara. Gitu. Coba perhatikan dalam peradaban Islam bahwa perang itu terjadi ya, tapi apakah kemudian perang itu menghancurkan, merusak, membinasakan peradaban negara yang tidak? Karena yang diperangi oleh Islam itu adalah penghalang fisik yang menghalangi dakwah Islam disampaikan ke sana, ayo masuk Islam. Nggak mau, oke, nggak masalah. Kemudian mau nggak membayar jizyah, nggak mau juga, malah maunya milih perang. Misalkan begitu. Nah, kemudian perang terjadi. Nah, tapi perang itu bukan untuk membinasakan masyarakat yang ada di negara itu. Tapi menghancurkan penghalang fisiknya sehingga dakwah bisa masuk. Makanya perhatikan bagaimana di dalam Islam itu tidak disebutkan sebagai perang saja, tapi sebagai futuhat, pembebasan. Jadi wilayah negeri-negeri yang kemudian di futuhat itu menjadi wilayah yang melebur setara dengan wilayah asalnya. Akhirnya apa? Arab dan non-Arab tidak ada perbedaan. Kita lihat bagaimana ulama-ulama lahir banyak dari negeri-negeri yang non-Arab misalkan. Ya, Imam Bukhari dari wilayah Asia Tengah, ya. Ada Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dari Andalusia misalkan. Imam Abu Hanifah dari Parsi, keturunan Persia dan seterusnya ya. Menunjukkan bagaimana penaklukan-penaklukan lewat fisik dan perang yang dilakukan oleh daulah Islam pada masa lampau itu tidak membinasakan masyarakatnya, tapi justru tadi membebaskan masyarakat itu, mengeluarkan mereka dari kegelapan ya, kegelapan sistem yang dolim ya, menjadi kepada Islam yang penuh dengan cahaya, keagungan, keilmuan dan seterusnya. Nah, ini yang orang-orang harus tahu, itu dia. Nah, makanya dari di awal kan kalau mau damai ya harus siap perang. Nah, jadi kalau peristiwa ini kan, ini mohon maaf kalau salah kan, kalau yang pernah saya pahami itu kan Rasul SAW itu kan pernah juga nih mengusir Yahudi ya, Bani Quraizah atau Bani seluruhnya ya diusir itu ya. Nah, apakah ini menggambarkan bahwa Bani itu memang menjadi penghalang yang mutlak bagi Islam? Iya. Iya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa catatan sejarah dan analisis sejarah sirah nabawiyah itu ya, seperti karya Dr. Haikal ya, menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok Yahudi ini ada yang kemudian memang merongrong ya kedaulatan daulah Islam di Yastrib pada waktu itu. Mereka berkhianat ketika terjadi perang Khandaq. Ya, padahal awal-awal ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Yastrib, mereka sudah punya perjanjian Madinah. Gitu. Kesepakatan itu yang kemudian dikhianati oleh orang-orang Yahudi dari beberapa kabilah yang memang kabilah itu besar dan punya kekuatan. Begitu. Nah, maka sikap Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi ini jelas. Gitu. Mereka tidak dibiarkan terus-terusan merongrong dari daulah Islam. Nah, itu dia. Nah,
Itu sikap politik yang didapat Islam. Nah, tapi kemudian pada kelompok-kelompok lain yang bukan Islam, ya kan, bahwa Rasulullah SAW itu welcome, ya, mereka tetap bisa hidup di Yastrib, gitu kan, ya, mereka itu yang disebut dengan kafir zimmi, ya, misalkan ada orang-orang Nasrani dari Najran, ya, orang-orang mulhid, ya, apa katakanlah orang-orang Badui yang belum beragama Islam pada waktu itu, ya musyrik, mereka masih kemudian mendapatkan perlindungan dari daulah Islam. Nah, jadi seperti itu, ya, bahwa mereka diperangi ya karena ada sikap yang kemudian mereka lakukan yang merongrong kedaulatan Islam, merugikan Islam. Ya, berarti kabilah-kabilah Yahudi tadi awalnya itu bagian dari daulah Islam. Ya, ya kan kita melihat begitu kan, dan sejarah itu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya mereka kan tidak ujuk-ujuk kemudian diusir, udah keluar ini menjadi wilayah kaum muslimin, masuk Islam atau pergi, kan tidak. Nah itu dia. Jadi kita lihat bahwa kebijakan politik Rasulullah sebagai seorang kepala negara Islam pertama dan dalam tata kelola negara Islam yang pertama itu bukanlah menjadikan negara Islam itu negara untuk satu agama Islam doang. Oke. Kan itu dia. Ya faktanya tadi ada juga orang-orang kafir yang hidup sebagai kafir zimmi, dilindungi, kemudian mereka tetap mendapatkan hak-haknya. Itu dia. Nah, walau tadi ada juga kelompok kafir yang kemudian ternyata di dalam membuat makar. Nah, wajar itu kemudian mereka Nah, ini juga penting diketahui bahwa negara Islam itu tidak seperti gambaran dari sebagian pihak yang memotong, wah kalau daulah Islam, Darul Islam, negara Islam itu nanti menjadikan semua harus masuk Islam, kalau nggak boleh. Tidak. Bahwa di daulah Islam itu tetap akan ada kelompok-kelompok ya kafir atau non Muslim yang menjadi zimmah. Nah, kita bisa lihat dahulu bagaimana Andalusia, populasi Muslim di sana kan tidak lebih banyak dibandingkan yang Nasrani kan. Atau tadi kota Yastrib sendiri di awal itu bukanlah kota yang mayoritas Muslim, dan beberapa kota-kota yang lain juga begitu. Nah, tapi apa yang menjadikan kemudian negeri-negeri itu, wilayah itu menjadi dikenal sebagai daulah Islam ya karena apa? Mereka menerapkan syariat Islam. Undang-undang peraturan yang berdasarkan syariat Islam, ya. Orang-orang kafir yang ada di sana itu dihukum, diatur ya, bukan dihukum ya, diatur dengan aturan Islam di ranah publiknya. Bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka kemudian berdagang, itu harus sesuai dengan syariat Islam. Tapi tidak ada kemudian, wah kamu masuk Islam ya, nggak ada. Berarti mereka dalam melaksanakan ritual ibadahnya tetap aman. Ya tetap aman ya. Buktinya kenapa? Ya gereja-gereja tua itu masih ada eksis kan di Suriah sekarang, masih ada gereja-gereja tua di wilayah Turki, Balkan, kemudian juga beberapa negara di Mesir dan yang lainnya. Jadi kalau dikatakan bahwa daulah Islam, negara Islam itu arogan, menghancurkan semua agama yang berbeda dan tempat peribadahnya, mungkin kita nggak akan melihat lagi situs-situs bersejarah, bekas-bekas peninggalan dari agama-agama di luar Islam itu. Nah itu seperti itu. Nah, jadi kedamaian yang ingin didapatkan ya memang harus siap berhadapan dengan konflik fisik. Oke, baik. Kita kembali ke ini, kita udah agak ini nih kan. Kita kembali ke bahasan kita nih saat terkait dengan BOP tadi. Board office ya kan. Nah, Amerika Trump ya kan, dengan board office-nya tuh ini kan menjadikan apa yang menjadi ide mereka ini kan menjadi sesuatu yang biasa kan gitu kan. Yang sebetulnya di balik itu ada kezolimannya. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri kan bagaimana nih kan Amerika membentuk cara berpikir umat sehingga board office ini diterima. Bukan dianggap sebuah kezoliman gitu. Ya, dalam posisi Amerika yang saat ini sebagai negara adidaya, maka memungkinkan dia itu untuk merekayasa opini, membangun narasi, ya, kemudian menggerakkan
masyarakat ya untuk mendukung masyarakat dunia untuk mendukung apa yang diinginkannya. Lewat apa? Lewat ragam kebijakan-kebijakan politiknya yang dijalankan secara efektif oleh agen-agennya di negeri-negeri yang banyak itu. Nah, sehingga ya kedzaliman yang dilakukan oleh Amerika lewat ragam macam perjanjiannya itu termasuk BOP ini tidak dibaca, tidak dilihat sebagai bentuk kejahatan. Nah, itu dia. Nah, maka disinilah pentingnya ya kaum muslimin itu bersuara tegas untuk menyampaikan penolakan Board of Peace ini. Nah, dan ini tidak boleh didiamkan, itu dia. Ya. Nah, kita bisa lihat kemarin sampai ada beberapa pihak yang kemudian mengopinikan, menggambarkan bahwa BOP ini seperti perjanjian Hudaybiyah. Oh iya. Ya kan udah begitu kan. Nah, ini kan udah opini nih, narasi. Nah, maka kita juga harus menjelaskan bahwa ini adalah bentuk penyesatan politik. Itu satu. Kedua, kalau ditinjau dari sisi kalau di usul fikih itu ada namanya kias. Ya, nah ini adalah kias yang amal farik, yang tidak setara ini. Ilatnya nggak ketemu. Perjanjian Hudaybiyah itu ada ilat hukum sendiri ya yang kemudian diketahui oleh para sahabat, setelah itu mereka lega dan lapang gitu. Yang melihat bahwa perjanjian Hudaybiyah ini menjadi strategi politik efektif yang diambil oleh Rasulullah SAW ya untuk fokus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang makar tadi. Ya, jadi tidak melakukan kontak fisik dengan orang-orang Quraisy pada rentang waktu tertentu dan kemudian bisa fokus untuk membersihkan pengaruh dari kelompok-kelompok yang merongrong daulah Islam yang pertama. Kan seperti itu. Nah, kalau BOP ini gimana? Dari sisi mana kita bisa melakukan kiasnya gitu kan? Ya, nggak dapet Donald Trump itu ya negara kufur, muhariban, pemimpin negara kufur, muhariban fi'lan, ya. Kemudian tidak ada pemimpin yang kemudian memimpin seperti Rasulullah, memimpin daulah Islam, menerapkan syarat Islam yang punya legitimasi untuk buat perjanjian seperti itu. Ya. Nggak cocok lah. Nah, itu dia. Tapi dipaksa-paksakan cocok. Ya, tadi yang jadi opini yang digerakkan sehingga umat Islam harus menerima dan seterusnya. Ini kan luar biasa. Nah, itu dia. Itu terjadi. Berarti bisa dikatakan bahwa negara-negara Muslim yang ada sekarang ini ya terlibat dalam proyek perdamaian ini hanya sebetulnya hanya ilusi ya, malah ingin menguatkan penjajahan itu. Hegemoni Amerika itu betul, sendiri ya. Betul. Sebelumnya ada Abraham Accord seperti itu kan, bagaimana beberapa negara-negara Arab terlibat di sana bersama dengan Amerika dan juga Israel gitu. Jadi sebenarnya kan sederhana ya. Coba kita melihat lebih dalam ya. Sepak terjang dari negara-negara ini dalam kancah politik global dan urusan keumatan ya. Contoh Mesir dan Yordania berbatasan langsung dengan Palestina, dan sikap apa yang dilakukan oleh dua negara ini ketika Palestina kemarin itu dibom, Gaza ya dibuat babak belur ya, atau ya Palestina secara umum dari beberapa tahun yang lalu bagaimana pemerintah Yordania ya kemudian juga pemerintahan Mesir itu tidak mengirimkan, jangankan seorang prajurit, sebutir peluru pun untuk membebaskan Palestina tidak ada. Ya. Kalau ada yang mengatakan, wah dulu sempat terlibat aliansi perang 6 hari dan yang lainnya, ya kita lihat bagaimana pasukan-pasukan itu sudah bergerak masuk untuk mengusir Israel misalkan, tetapi kemudian kebijakan di Kairo, ya kebijakan di Amman Yordania, kebijakan di Damaskus Suriah pada waktu itu justru ya tidak memberikan instruksi serangan. Jadi kemenangan yang didapatkan oleh Israel pada waktu lalu itu bukan kemenangan karena mereka dibantu oleh Tuhan dan sebab mereka dikatakan bangsa anak Tuhan, bukan, tapi karena adanya pengkhianatan dari penguasa negeri-negeri Arab pada waktu itu yang tidak serius menggerakkan
militernya untuk kemudian membebaskan tanah Palestina. Itu yang terjadi. Dan sekarang berulang. Ya, pintu perbatasan ditutup, bantuan logistik dibatasi, ya kan? Air listrik tidak disuplai, dan mereka punya tentara yang hanya disimpan di barak-barak militer, tidak digunakan untuk berjihad. Ini memalukan sekali. Ya. Dan mereka masih bangga menamakan diri mereka sebagai negeri Muslim. Itu sangat memalukan sekali. Nah, ini yang bisa kita lihat bagaimana tadi ya, negeri-negeri ini dengan hubungan dengan Barat tadi itu. Ya, jadi luar biasa pengkhianatan yang sangat nyata. Nah, itu dia. Makanya wajar kalau mereka mendukung Amerika, begitu. Ya kita nggak heran juga, gitu kan? Ya karena memang selama ini mereka berada dalam garis edar yang sama. Nah, itu dia. Ya, silakan pemirsa bisa melihat itulah lebih dalam, ya. Pakistan, ya, bagaimana keterlibatan Pakistan sebelum terjadinya perang Afghanistan. Bagaimana keterlibatan Pakistan, ya, yang kemudian tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan Kashmir. Ya, bagaimana keterlibatan Pakistan, ya, dalam banyak hal, ya, di wilayah-wilayah kawasan Asia Selatan, ya, mengikuti arahan perintah dari Washington. Jadi kalau sekarang mereka berada di sana, harusnya kita nggak heran bahwa mereka adalah bagian yang sama. Wallahu a'lam. Jadi saya agak serem juga ini kan, sedang tadi pengkhianatan negeri-negeri Muslim. Ya kita kan termasuk bagian dari negeri-negeri Muslim itu. Apa kita jaga pengkhianat juga? Iya. Jadi bahasa ini kan menunjukkan secara ringkas dan lugas bagaimana sikap politik penguasa dari negeri-negeri Muslim itu, ya, dalam mengurusi urusan kaum muslimin. Itu dia. Bahwa mereka mengurusi urusan kaum muslimin itu tidak dengan syariat Islam, tidak mengikuti aturan Islam. Karena kalau mereka mengikuti aturan Islam, tidak mungkin mereka itu bersekutu dengan orang kafir muhariban fi'lan. Itu jelas. Al-Quran juga menjelaskan hal itu. Bagaimana Allah melarang kita, ya, menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman sekutu. Nah, itu begitu dia. Nah, bukankah seharusnya kalau mereka itu menjalankan ketentuan syariat, ya, negeri-negeri kaum muslimin dan penguasa-penguasanya itu punya fokus dan keseriusan yang sama untuk membangun kekuatan umat, aliansi umat berdasarkan Islam. Yang kalau dalam fikih itu yang disebut dengan khilafah atau imamah. Ya. Yang ini penting. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-imamu junnatun, ya kan? Bahwa imam itu adalah perisai, ya kan? Yang mana apa? Orang-orang itu mayuqatalu biwaraihi, orang-orang itu berperang bersamanya dan mencari perlindungan darinya, gitu dia. Tapi ketiadaan khilafah dan ketiadaan imam ini menjadikan apa? Kaum muslimin itu tidak memiliki kesatuan, wilayahnya terkerat-kerat, darah kaum muslimin itu tertumpah, ya, daerahnya terjajah, kehormatan muslimahnya itu, ya, disia-siakan. Ini kejahatan yang luar biasa. Nah, mengapa solusi Islam yang sudah jelas seperti itu tidak diambil dan mereka justru mengikuti arahan dari negara-negara kufur? Nah, ini menunjukkan bahwa negeri-negeri Muslim itu, ya, tidak punya keseriusan, ya, untuk benar-benar menjalankan syariat Islam. Nah, inilah problem kita sekarang. Ya. Dan itu bisa dilihat secara zahir lah, bagaimana negeri-negeri kaum Muslim ini tidak menjalankan syariat Islam itu kecuali hanya sepotong-sepotong, sebahagian. Nah, jadi di permasalahan dalam negeri udah berantakan, permasalahan luar negeri juga berantakan. Apakah ini bisa dikatakan ya, urgensitas terkait dengan kepemimpinan politik umat Islam? Iya, benar. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya itu. Umat itu harus memiliki kesatuan politik. Karena kalau tidak, umat Islam ini akan terus terombang-ambing dalam kekuatan global yang begitu luar biasa. Kita punya populasi Muslim dunia itu 1,3 miliar, kurang lebih sekarang ini, gitu kan. Dan kesatuan ini tidak memiliki kekuatan politik dan kepemimpinan politik. Nah, akhirnya apa? Ya, negerinya dipecah-pecah, dibentur-benturkan,
kemudian dijajah. Nah, disinilah urgensi mengapa pembicaraan, seruan tentang kesatuan umat, ya, khilafah dan imamah itu penting. Apalagi bahwa khilafah ini sesuatu yang jelas-jelas hukumnya adalah wajib. Silahkan dirujuk di dalam kitab-kitab fikih. Keberadaannya itu sangat penting sekali. Nah, itu. Maka kalau kita lihat secara historis khilafah ini pernah ada, dia bukan legenda. Bisa dicek dalam catatan sejarah. Secara normatif kita lihat dalil-dalil tentang kewajiban khilafah itu jelas. Ya kan? Imam mazhab menjelaskan kewajibannya, silakan rujuk dalam kitab-kitab fikih. Yang kemudian secara faktual, ya, kondisi umat yang saat ini memang membutuhkan itu. Coba apa lagi solusinya? Kalau dikatakan demokrasi, berapa banyak negara yang mengambil demokrasi dari Amerika akhirnya babak belur, Irak, ya kan? Atau Indonesia juga. Ya, konflik horizontal ya, terus ya. banyak gitu, terus terjadi gitu dia. Nah, kenapa kita tidak kemudian mengambil ini? Padahal ini adalah bagian dari tuntutan keimanan kita kan sebagai seorang muslim. Kembali kepada Islam, ya, menerapkan syariat Islam, khilafah dan imamah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kok ditolak? Apalagi maslahatnya jelas nyata besar. Baik, Ustaz. Kita coba sapa lagi para pemirsa yang lagi stay tune di channel kita. Ada? Ada, Bang? Ada. Masa nggak ada, Bang? Ya, alhamdulillah nih, Ustaz. Nggak terasa kita sudah hampir 1 jam, kurang 2 menit ya. 2 menit lagi 1 jam. Mungkin di penghujung-penghujung waktu ini kayaknya nih pertanyaan yang pantas nih, ini kan, untuk menutup juga. Nah, terkait dengan ini ya, konsep menyadarkan umat lah. Gimana nih baiknya kan? Mungkin tanda kutip dari sudut pandang dakwah ideologisnya, gitu kan. Seharusnya kita nih kan yang paham lah kan dengan kondisi umat, kemudian permasalahannya juga menyadarkan umat nih bahwa pentingnya tadi kan institusi politik, kemudian khususnya inilah tentang ilusi perdamaian. Ya kan kita nih sepakat nih udah nih kan bahwa board of peace itu adalah ilusi perdamaian yang diusung oleh Trump dan Amerika. Gimana nih kira-kira konsep penyadaran? Ya, ketika kita berbicara tentang perubahan dan penyadaran umat agar umat itu sadar tentang pentingnya Islam, ya, kemudian butuhnya Islam ini untuk menyelesaikan permasalahan, ya, bahwa dakwah ini mendesak dan harus dilakukan oleh semua elemen kaum muslimin. Itu dia. Jadi tentunya elemen kaum muslimin yang perlu mengambil bagian dari dakwah ini adalah mereka yang juga harus mengetahui dan sadar tentang apa itu ideologi Islam. Itu dia. Jadi bukan hanya sekedar seruan untuk menerapkan hukum Islam yang sepotong, ya. Kita paham bahwa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, ya, syamilah wa kamilah, ya, menyeluruh dan sempurna. Maka seruan penerapan Islam dan kembali kepada Islam ini bukan hanya sekedar untuk sholat, bukan hanya sekedar untuk tepat membayar zakat, atau bukan sekedar untuk kalian berpuasa dan yang tidak, tapi menerapkan Islam secara totalitas. Dan ini adalah tuntutan dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Gitu. Ini dorongan iman. Nah, ini yang harus disampaikan. Ini yang harus diserukan. Ini yang harus diajak kepada semua orang dari umat ini. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kapan umat akan sadar? Kapan umat akan paham? Kapan umat akan mampu untuk menghentikan hegemoni yang seperti itu? Kapan umat itu akan mampu untuk bisa melawan pengaruh dari Amerika? Itu dia. Nah, oleh sebab itu, ya, bagi setiap elemen kaum muslimin yang sudah tercerahkan, tersadarkan
dengan penting wajibnya Islam sebagai ideologi tadi, bukan hanya sebagai ritual spiritual dan moral, dia bergerak mendakwahkannya. Nah, jadi nggak lagi kemudian dia sebagai muslim justru mendakwahkan demokrasi. Dia sebagai muslim mendakwahkan sosialisme komunis. Nah, harusnya dia sebagai seorang muslim dengan tegas, dengan kokoh dia menyampaikan Islam, ideologi Islam. Bahwa Islam itu adalah nizamul hayah, adalah peraturan kehidupan. Ya, dia adalah solusi bagi berbagai macam permasalahan dalam negeri dan luar negeri seperti ini. Islam punya solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah penjajahan atas sebuah negara oleh negara lain. Islam punya solusi bagaimana untuk mengambil kepemimpinan global untuk menyebarkan rahmat, berkah, keadilan ke seluruh dunia. Nah, ini kan yang jarang dikaji, yang jarang dipahami, atau kemudian seringkali disalahpahami juga. Nah, itu dia. Nah, maka mereka yang sudah punya kesadaran itu harus serius untuk menyampaikan itu. Nah, maka ini ajakan dan anjuran juga kepada setiap kaum muslimin untuk kemudian mencari tahu gitu kan, bagaimana Islam ini menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kemana mereka harus mengkaji, kemana harus mereka belajar, ya, memahami Islam itu sebagai solusi bagi permasalahan hidup. Itu juga harus dicari. Karena Islam itu bukan hanya sekedar yang termaktub dalam kitab-kitab yang dikaji dalam pondok. Bukan, lebih daripada itu. Islam itu menjadi panduan hidup kita. Nah, ini yang menarik nanti. Iya. Islam jadi panduan hidup kita. Oke. Baik, gimana, ada yang ditanya? Ada. Baik, Ustaz. Atau Ustaz mau ngasih closing statement lagi? Oh iya. Baik, berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, ya, maka kita harus punya sikap yang tegas sebagai seorang muslim bahwa Board of Peace yang dikomandoi oleh Trump, Presiden Amerika, bukanlah solusi atas penjajahan Israel terhadap Palestina. Itu dia. Solusi yang dapat mengentaskan penjajahan Israel atas tanah Palestina harusnya adalah solusi yang berdasarkan syariat Islam. Apa itu? Yakni mengusir penjajahnya, yaitu mengusir Israel. Bila mana Israel melakukan penjajahan dengan kekuatan fisik, maka kita juga harus umat Islam dunia menyelesaikan permasalahan itu juga dengan kekuatan fisik. Itulah yang disebut di dalam Islam itu dengan jihad. Nah, dan ini tidak boleh dihilangkan. Yang kedua, bahwa bukan hanya menyelesaikan penjajahan di wilayah Palestina, tapi kaum muslimin juga harus punya kekuatan, ya, kesatuan dalam hal politik, sehingga mereka tidak lagi dimudah dijajah oleh negara kafir. Nah, kesatuan politik, kekuatan umat itu bisa dimiliki ketika umat atau kaum muslimin ini memiliki apa yang namanya khilafah. Itu dia. Atau imamah. Dan ini sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus terus disuarakan, ya, kemudian disampaikan agar masyarakat semakin tercerahkan. Demokrasi yang sekarang menjadi jargon internasional sebagai salah satu model pemerintahan yang baik di dunia ternyata telah gagal untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, kemerdekaan bagi kaum muslimin. Faktanya, demokrasi akhirnya menjadi alat penjajahan. Oleh sebab itu, sudah saatnya umat ini meninggalkan demokrasi, kembali kepada penerapan syariat Islam secara kafah, dan juga serius dalam usaha menegakkan kesatuan umat, yaitu khilafah. Wallahu a'lam. Iya. Terima kasih Ustaz. Syukron jazakallah khairan katsir. Ya, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah. Islam memiliki konsep keadilan. Islam juga memiliki konsep hubungan internasional sendiri. Jadi sudah selayaknya kita tidak bisa berharap kepada Amerika yang sejatinya adalah negara kafir barat yang tadi statusnya adalah kafir harbi, muhariban fi'lan, dan hubungan kita adalah perang. Gitu saja. Baik, demikian podcast kita ini malam. Saya Bang Agun undur diri. Kita tutup dengan lapis hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.